Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah masuki pertemuan ke-48 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat 84 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id akhadna lan semangsane mengambil sapa kita mitsakokum ing perjanjian sira kabeh. Wa qulna lan berfirman sapa kita la tasfikuna aja mengalirkan sira kabeh, aja menumpahkan sira kabeh dima'akum ing geteh-geteh sira kabeh. Turikuna tegese mengalirkan sira kabeh ha ing dima bi qatli ba'dikum kelawan mateni sebagiane sira kabeh ba'don ing sebagian wenehe. Wala tukhrijuna lan ojo mengusir, ojo ngetokaken sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh min diarikum saking daerah atau rumah sira kabeh. La yukhriju tegese tidak boleh mengusir sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian wenehe min darihi saking daerah atau omahe ba'don. Summa akrartum nuli mengakui, nuli berikrar sira kabeh qobaltum tegese nrimo sira kabeh dzalikal mitsaqo ing mengkono-mengkono perjanjian. Wa antum lan hale utai sira kabeh tasyhaduna iku nyekseni sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh. Ayat ke-84 ini masih menjelaskan tentang perjanjian yang dibuat oleh Bani Israel, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan beberapa hal. Wa'id akhadna mitsaqakum, dan ketika kita menerima atau mengambil perjanjian dari kamu, kami berfirman, la tasfikuna dima'akum. Janganlah engkau menumpahkan darah di antara kamu. Janganlah engkau menumpahkan darah-darahmu. Artinya apa? Tidak boleh membunuh antar saling kelompok. Jadi sebagian tidak boleh memerangi yang lain, tidak boleh membunuh yang lain. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah engkau mengusir diri kamu semuanya dari daerah kamu. Maksudnya apa? Sebagian kelompok tidak boleh mengusir kelompok lain dari daerahnya. Summa akrartum, dan engkau semuanya menerima dzalikal mitsak. Kamu berikrar menerima perjanjian tersebut. Wa antum tasyhaduna, dan engkau semuanya itu menyaksikan kepada diri kamu semuanya. Artinya mengetahui hal tersebut bahwa itu diterima oleh orang-orang Yahudi. Wa antum summa antum nuli utai sira kabeh ya haula'i he mengkono-mengkono wong Yahudi. Taqtuluna iku mateni sira kabeh. Anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bi qatli ba'dikum kelawan membunuh sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian wenehe. Wa tukhrijuna lan ngetokaken sira kabeh fariqon ing kelompok mingkum saking sira kabeh min diarihim saking daerah atau omahe fariqon. Kemudian apa yang terjadi? Summa antum ya haula. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian engkau semuanya wahai orang-orang Yahudi, taqtuluna anfusakum, engkau saling membunuh. Engkau membunuh diri kamu, maksudnya apa? Sebagian dari kamu membunuh yang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan kamu juga mengusir kelompok dari diri kamu, dari bangsa kamu, min diyarihim, dari daerah mereka. Tazoharuna, podo saling membantu sira kabeh fihi iku ing dalem lafal tazoharun idhomu ta'i utawi mengidhomkan tak fil asli ing dalem asale fi zoi ing dalem zo tazoharuna. Wa fi qiraatin lan ing dalem siji bacaan bitahfifi kelawan ngentengake ala hadfiha ing atase membuang tak tazoharuna. Jadi tidak tazoharunya tapi tazoharuna. Wa tata'awanuna tegese padha saling berbantu sira kabeh alaihim ing atase farik bil ismi kelawan dosa. Bil maksiati tegese kelawan maksiat luat udwani lan permusuhan atau nganiaya. Azulmi tegese menganiaya. Kemudian engkau juga saling tazuharun, saling membantu alaihim bil ismi, di antara
Farik atau kelompok-kelompok orang Yahudi tersebut dalam bil ismi, dalam sesuatu yang berbuat dosa atau berbuat maksiat dan juga bermusuhan atau melakukan kezoliman. Jadi saling membantu di dalam ismi wal udwan, di dalam maksiat dan kezoliman. Wa ya'tu lan nalikane nekanikum ing sira kabeh sapa usara pira-pira tawanan wa fi qiraatin lan ing dalam satu bacaan asra. Wa ya'tukum asra. Tafdu mongko menebus sira kabeh ing usara wa fi qiraatin lan ing dalam siji wacan tufaduhum. Jadi tidak tafduhum tetapi tufaduhum. Tankidu tegese nyelametaken sira kabeh ing usara minal asri saking tawanan bil mali kelawan bondo, kelawan harta au ghairihi utawa liyane mal. Wa huwa hale utawi wa iyyatukum usara tafduhum mimma sang iku saking perkara uhida kang den janjekake apa ma ilaihi maring Yahudi. Dan kemudian wa iyyatukum, dan ketika tadi kan saling berbunuh, dan ketika ada tawanan, ya ada tawanan disuruh menebus tafduhum, kamu semuanya itu juga menebus orang yang ditawan tersebut. Padahal mereka saling berperang, tetapi ketika disuruh menebus, ya ditebus gitu. Karena apa? Menganggap bahwa menebus itu mima'u hida ilaihim. Menebus tawanan itu adalah perintah yang diperintahkan di dalam Taurat. Jadi kalau ada tawanan harus ditebus, itu mereka yang melaksanakan. Tetapi mereka tetap melakukan qatl, padahal tidak melakukan pembunuhan atau melakukan peperangan, padahal itu dilarang gitu. Wa huwa hale utawi kelakuan asya'nu tegese kelakuan muharramun iku den haramake alaikum ente sira kabeh apa ihrajuhum, mengeluarkan atau mengusir farik. Mutasilun iku bersambung biqaulihi kelawan dawe Allah taala wa takhrijuna ing lafal wa tukhrijuna wal jumlatu lan utai jumlah bainahuma ing antarane tukhrijun wa huwa muharramun alaikum i'tiradun iku jumlah i'tirad penyela ai kama khurima kaya tegese kaya oleh den haramake apa tarkul fidai meninggalkan tebusan wa kana telan ono sapa Quraidah Bani Quraidah itu Bani kelompok atau suku Quraidah itu adalah suku orang Yahudi di daerah Madinah sana. Halafu iku podo perjanjian persekutuan, berjanji bersekutu sapa Quraidah al-Ausa ing Bani Aus. Wan nadhiru lan utawi Bani Nadir ini juga merupakan bani atau keturunan dari Yahudi, orang-orang Yahudi. Melakukan perjanjian al-Khajraja ing Bani Khajrah. Wa kana lan ono sapa kullu farikin, setiap kelompok tadi yuqatilu iku saling membunuh sapa kullu farikun ma khulafaihi sertane sekutune kullu farik. Wa yukharribu lan merusak sapa kullu farik diarohum ing omah-omah atau daerahe kullu farik. Wa yuhrijuhum lan kemudian mengusir sapa kullu farik hum ing farikun. Wa idza usiru lan nalikane den tahan sapa farik fadau mongko menebus sapa farik hum ing usara. Wa kanu lan ono sapa kullu farik sapa farikun idza suilu nalikane den takoni sapa farik lam lima krana apa tuqatiluna saling berperang atau membunuh sira kabeh hum ing farikun wa tafduna lan menebus sira kabeh hum ing usara hum ing farik juga bagian dari farik atau usara yang ditawan. Qalu mongko jawab sapa farik umirna den perintahi sapa kita bil fidai kelawan nebus. Fayuqalu nuli den takoni lagi, falima mongko krana apa tuqatiluna saling membunuh sira kabeh hum ing farik. Fayaqulu na mongko jawab sapa farik hayaan krana
isin ayustadzalla ing yen to den inakake sapa khulafauna sekutu kita. Jadi wahwa sesuatu tersebut ya muharramun alaikum ihrajuhum. Padahal mengusir di antara kamu. Tadi kan bahwa mereka itu saling mengusir ya. Mereka mengusir, mereka membunuh ya. Tetapi ketika ditawan itu mereka menebus, karena menebus ini adalah perintah dari At-Taurat. Padahal membunuh itu, membunuh dan mengusir itu merupakan muharramun alaikum ihrajuhum, sesuatu yang diharamkan bagi kamu semuanya. Ya, sebagaimana membunuh itu diharamkan, mengusir itu diharamkan, sebagaimana juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan fidyah, artinya harus melakukan tebusan. Jadi ada perintah untuk tidak membunuh, juga ada perintah untuk menebus. Nah ini diceritakan bahwa di daerah dekat Madinah sana itu ada namanya Bani Quraidah dan Nadir. Bani Quraidah ini adalah orang kelompok Yahudi, Nadir ini juga suku atau kelompok dari Yahudi. Lah, ternyata di sini ada dua kelompok lain, Al-Aus wal Khazraj. Ini mereka itu saling berperang. Makanya Bani Quraidah, dan ternyata kedua suku Yahudi tersebut ini mempunyai sekutu atau perjanjian persekutuan yang berbeda kelompok. Jadi Bani Quraidah itu bersekutu dengan Bani Aus, sedangkan Bani Nadir itu bersekutu dengan Bani Khazraj. Padahal Bani Khazraj dan Aus ini saling berperang. Makanya mereka walaupun sama-sama orang Yahudi, kullu fariqin yuqatilu ma'a khulafaihi. Mereka itu saling berperang di antara orang Yahudi untuk membantu sekutu mereka tadi. Mereka juga merusak daerahnya. Jadi kalau Quraidah juga sama, dia berani merusak An-Nadir. An-Nadir juga sama, berani merusak Quraidah gitu ya. Wa yuharribu diyarahum wa yuhrijum, dan mereka juga mengusir dari daerah, dari rumah-rumah mereka. Dan ketika ada salah satu tawanan, ada salah satu anggota kok ditawan, ya mereka melakukan penebusan. Makanya mereka ketika ditanya, kenapa engkau saling membunuh, saling berperang, dan kemudian engkau juga kemudian menebus, padahal kan sama-sama orang Yahudi, seharusnya kan tidak perlu kemudian berperang sehingga tidak perlu ada tebusan, karena tebusan itu perintah. Kalau ada ditawan harus ditebus, perintah dalam Taurat, tetapi ada larangan untuk tidak berperang. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka mengatakan umirna bil fida. Ya, kita diperintahkan untuk menebus. Dalam Taurat itu memang ditebus. Fayuqalu falima tuqatilunahum. Tetapi kenapa engkau saling berperang, saling membunuh? Padahal itu dilarang. Mereka mengatakan hayaan ayyustadzalla khulafauna. Kami malu nanti kalau sekutu kami itu dihinakan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ketidakkonsistenan dari orang-orang Yahudi. Qala mongko dawuh sinten Allah taala, afatu'minuna ana ta beriman sira kabeh bi ba'dil kitabi kelawan sebagian kitab. Wa huwa hale utawi ba'dil kitab al fida'u iku fida'. Wa takfuruna lan ngufuri sira kabeh bi ba'din kelawan sebagian wenehe. Wa huwa hale utawi takfuruna bi ba'din, wa huwa utawi ba'din tarkul qatli iku meninggalkan membunuh, wal ihraji lan mengusir, wal muzahirati lan saling berbantu. Fama jaza uman mongko ora ana utawi balesane wong yaf'alu kang lakoni sapa man dzalika ing mengkono afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'din mingkum saing sira kabeh illa hizun, kejaba kehinaan, hawanun tegese kehinaan secara zahir, wa zillun lan kehinaan secara batin fil hayati dunya ing dalem urip donya. Wa qad khazu lan teman-teman terhina sapa
Yahudi sapa Farik bi qatli Quraidah ta kelawan matenine Bani Quraidah wa nafyin nadhiri lan oleh den usire Bani Nadir ila Syami marang Syam wa dzarbil jizyati lan ditetapkannya pajak wa yaumal kiamati lan ing dalem dina kiamah yuraduna den balekake sapa Farik ila asyadil adabi marang bangete siksa wa mallahu lan ora ana utai Gusti Allah bi ghafilin iku lali amma saking barang amma saking perkara ya'maluna kang mengerjakan sira kabeh. Kemudian Allah mengatakan apakah engkau beriman kepada sebagian dari kitab, yaitu sebagian yang disampaikan dalam kitab yaitu tentang tebusan, dan mengufuri sebagian yang lain yaitu tidak melaksanakan untuk tidak membunuh ataupun untuk tidak mengusir dan saling berbantu dalam kemaksiatan. Maka orang-orang yang hanya memilih sebagian kitab meninggalkan yang lain ini, maka fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa hizun, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan tersebut dari kamu semuanya kecuali sebuah kehinaan baik secara zahir maupun batin di dunia dan juga di akhirat. Di dunianya mereka itu dibunuh. Bani Quraidah itu banyak laki-laki mereka yang dibunuh. Sedangkan Bani Nadir itu diusir sampai kepada tanah Syam dan mereka ditetapkan untuk membayar pajak atau upeti. Dan besok di hari kiamat orang-orang yang melakukan seperti ini hanya memilih sebagian dari apa yang diperintahkan dalam kitab itu illa asyadil adabi, menuju kepada pedihnya adab, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Tadi ada yang belum kebaca, bilyai kelawan ya ya'maluna wa ta'ilan ta, maksudnya ta'malun. Artinya apa? Ngelakoni sira kabeh. Jadi hanya berbeda di dalam fa'ilnya gitu ya. Lah, di sini ayat ke-84 dan ayat ke-85 ini mengajarkan kita harus mengambil perintah itu secara utuh, secara keseluruhan. Tidak boleh kita hanya mengambil yang disenangi saja, yang diinginkan saja, meninggalkan yang tidak diinginkan, tidak boleh. Contohnya kita hanya karena kita senangnya itu puasa Ramadan, kita hanya puasa Ramadan, tidak sholat. Nah, padahal sholat ya diperintahkan wajib, puasa Ramadan juga wajib, makanya harus dilakukan keduanya. Jadi tidak boleh hanya mengambil yang disenangi, meninggalkan yang tidak disenangi, tidak boleh. Harus kafah, harus semuanya. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan wajib, maka kita perlu melaksanakan, kita harus melaksanakan semuanya. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah masih menunjukkan kita dan memberikan kita kepada kemampuan untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.